Selamat malam sahabat TML. Kita hadir dalam acara Saturday Ngedate bersama TML Community. Kita menunggu Pak Dewo. Terima kasih Pak Danang, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, selamat malam, selamat bergabung dalam Saturday Ngedate bersama TML Community. Welcome. Nah, kita sudah kedatangan narasumber kita. Kita panggil ya, Pak Danang, kita invite. Nah. Silahkan join, bisa Pak. Request untuk join, kita akan undang. Selamat malam semuanya, terima kasih yang sudah join. Pak Dewo, Pak Ketua, Pak Master Teacher kita, Pak Eloy, dan juga Pak Fajar. Terima kasih yang sudah join. Siap, kita akan segera. Topik kita adalah karakter beyond, karakter above knowledge. Halo semua, terima kasih yang bapak-bapak sudah join. Pak Hendrik, kita masih menunggu narasumber kita. Kita sudah undang, sudah add. Terima kasih buat bapak-bapak yang sudah join pada malam hari ini, malam minggu bersama TML Community. Mari kita bermalam mingguan bersama bapak-bapak ibu kita yang sangat super dan baik-baik pada malam hari ini. Terima kasih Pak Hendrik, Pak Mrs. Si Debang join. Terima kasih. Oke, ini narasumber kita sudah join. Selamat malam Pak Danang. Semangat pagi. Pokoknya kalau kedatangan Pak Danang ini pasti semangat. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ya, kita punya yel-yel nih untuk TML Community. Apa tuh? Mau tahu nggak? Mau tahu banget nggak? Yuk, Bapak Ibu dimanapun, terutama yang ada di rumah ya, mari kita terus siapkan badan kita. Dan kalau kita menyambut sahabat TML, kita jawab apa Pak Danang? Ukir jejakmu, ya kan? Usahakan tangan kita di depan dada. Ukir jejakmu. Betul Pak Danang? Yuk kita coba satu-satu. Nah, itu di dada Pak Danang sudah ada ukir jejakmu. Baik sahabat TML, sekali lagi mari kita coba ya. Sahabat TML, Ukir jejakmu. Oke, terima kasih. Mari. Mau tahu seperti apa sih ukir jejakmu? Apa sih itu ukir jejakmu? Terus ya Bapak Ibu join dan ikuti terus TML Community, join di IG, YouTube, terus menjadi member dari TML Community. Pastinya akan seru. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk. Thank you Pak Danang sudah join pada 15 menit pertama. Silakan Pak. Bapak perkenalkan diri dan mengapa nih Bapak memilih topik karakter above knowledge. Silakan Pak Danang. Karakter above knowledge ini adalah moto dari sekolah kami, TEE Pinangranti, Tamrin Adventist Academy di Pinangranti, Jakarta Timur. Karena attitude is everything. Sikap itu segala-galanya. Ya, kalau orang kurang pintar bisa disekolahin. Tapi kalau orang punya sikap nggak disiplin, wah itu susah. Ya, lebih mudah ngajarin orang naik motor, belajar komputer dibandingkan orang mengubah kebiasaan yang kurang baik. Misalnya kebiasaan merokok, ya, suka terlambat, ya, bangun kesiangan, itu susah. Maka karakter ini penting, ya. Dalam bekerja pun ada skill, knowledge, attitude. Attitude itu dasar utamanya. Karena apa? Kalau kurang pintar bisa disekolahin, kurang terampil bisa dilatih. Tetapi kalau sikap dasarnya itu kurang, ya, disiplin, ya, kurang integritas antara apa yang dikatakan dan yang dilakukan beda. Walk by the talk. Nah, ini makanya ini saya sampaikan yang paling penting Ibu. Jadi maka saya ambil judul tema seperti moto sekolah kami apa? Karakter above knowledge, karakter beyond knowledge. Itulah alasan utamanya. Siap. Jadi attitude is everything ya, Pak. Yes, right. Oke, mari sebelum lebih lanjut lagi, Pak, mohon bisa dikenalkan, Pak. Mungkin ada beberapa kawan kita yang belum mengenal Bapak. Ya, saya ini penulis buku, ya.
Buku saya itu ada 3. Yang pertama itu 77 cara bodoh berjualan, sudah cetak ulang 5 kali. Lalu yang kedua Yes. itu 77 plus plus tanya jawab cara bodoh berjualan, cetak ulang 2 kali. Dan yang terbaru itu ada di sini yaitu 77 cara bodoh hidup bahagia. Nah, yang kita bahas kali ini itu berhubungan dengan eh, apa yang tertulis di sini yaitu Howard Gardner menyampaikan bahwa ada 8 kecerdasan. Jadi setiap orang, setiap anak itu semua pintar cerdas. Hanya talenta, bakat, potensi atau potensial yang diberikan Tuhan itu beda-beda. Di sini misalnya ada kecerdasan matematika logikal atau mungkin IQ. Lalu ada linguistik, intelligence, ya pintar bicara, pintar ngomong, ya kayak Ibu Yuni ini kan namanya punya kecerdasan linguistik, ya. Lalu ada intrapersonal intelligence, orang yang tahu dirinya kelebihan kurangannya, who am I? Nah, itu bisa Ya. jadi meditator, menjadi penulis, ya. Lalu ada interpersonal, orang yang bisa berhubungan baik dengan orang lain. Orang bisa kurang pintar matematika, tapi kalau punya networking, punya kerjasama yang baik, bisa mengatasi emosi, nah atau dikatakan emotional intelligence, itu bisa sukses. Nah, sekarang bisa dibangun dengan networking, entah itu lewat YouTube, Instagram, Telegram, dan yang lain-lainnya ya, itu sekarang banyak. Lalu ada juga yang namanya musical intelligence. Nah, orang yang mengerjakan musik itu bisa sukses juga menjadi penyanyi, aransemen musik, ya, semacam itu. Lalu ada yang namanya kinesthetic intelligence, kecerdasan gerak, ya. Muhammad Sofri itu menjadi juara lari dunia meskipun hanya dari Lombok, dari desa, tapi mendunia karena punya kecerdasan kinestetik. Nah, itu bisa Ya. sukses menjadi olahragawan, atlet, ya. Lalu ada kecerdasan spasial, yaitu yang tahu kiri kanan lalu ukuran dan seterusnya, itu menjadi arsitek, insinyur atau mungkin di teknik sipil. Last but not least itu kecerdasan natural, yaitu kecerdasan apa? Kecerdasan alamiah seperti petani, nelayan. Ya, saya itu meskipun S2 kalau di rumah nanam saukur-ukur nggak bisa. Tapi ibu saya itu hanya lulusan SD, bertangan dingin, apapun yang ditanam hidup, ya buah-buahan, sayuran dan seterusnya. Nah, itu namanya alamiah. Nelayan juga seperti itu. Dengan lihat bintang-bintang di langit, dia tahu, oh ini ikan banyak di sana. Dengan angin berhembus, dengan musim, dia tahu. Nah, ini semua punya. Kita pasti semua punya. Dan itu menurut yang disampaikan Ibu tadi, theocentric motivation harus bisa dikembangkan 10 kali lipat. To be 10xer. Kita mengandalkan Tuhan, kalau mengandalkan manusia antroposentris kayaknya sulit. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Nah, guru Betul saya sekali. ini yang namanya Master Eloy Saluku nih, nah punya karakter yang luar biasa. Nanti kita akan sambung. Siap, siap, siap. Thank you Pak Danang, thank you. Menarik sekali Pak Danang. Nah, tadi Bapak udah sampaikan, mengapa sih karakter itu penting? Kenapa karakter bahkan above knowledge ya, attitude is everything. Nah, saya ingin sedikit Pak mendapat korelasi sebetulnya antara karakter ini dengan tadi Bapak singgung tentang theocentric motivation. Apa tuh kira-kira Pak Danang korelasinya? Nah, kita ini sebenarnya punya otak. Otak ini sebenarnya natural intelligence. Karena berikan Tuhan alami. Tapi kita kadang-kadang kalah dengan HP atau WhatsApp atau komputer misalnya bermain catur. Padahal itu namanya artificial intelligence. Jadi hubungannya bahwa kita mesti menghargai apa yang diberikan Tuhan. Karena otak itu baru kita pakai sedikit. Nah, nanti Master Eloy Saluku bisa nambahin bahwa luar biasa sebetulnya kecerdasan kita. Maka ada anak yang cerdas itu bisa dikasih misalnya angka 50, ditaruh di mana aja, di kotak mana, atau misalnya ada permainan itu, permainan kartu itu, dia taruh di mana aja, dia hanya ngafal sebentar, dia tahu, oh ini yang sekarang nomor ini, nomor ini. Nah, itu sebenarnya memang ada kecerdasan yang luar biasa. Nah, itu menggunakan the memory elephant memory itu yang makanya ada pernah cerita ya gajah waktu masih kecil digodai seorang anak ya dimain-maini. Nah, suatu saat ya, ada anak itu lihat karnaval. Wajahnya sudah besar. Saat dia lihat, dia nggak nyadar bahwa dulu gajah yang dimain-mainin itu adalah sekarang udah besar. Maka pada waktu gajahnya ngelihat, ingat dia. Langsung ibu itu dibelai, langsung dibawa ke atas gitu. Nah, ini namanya juga kita, kalau gajah aja bisa ingat seperti itu, apalagi manusia ciptaan Tuhan, ya, itu luar biasa. Jadi,
ini ada hubungannya bahwa kita harus menghargai bahwa Tuhan menciptakan kita dengan talenta, bakat, potensi masing-masing yang harus kita kembangkan 10 kali lipat. To be 10xer. Itu Ibu hubungannya. Thank you Pak, thank you. Wah, semangat selalu kalau kena Pak Danang itu saya pasti kena ketularan semangat terus ya Pak ya. Ya, strong. Be enthusiastic, you will be enthusiastic. Baik, sahabat-sahabat TML, memang salah satu dari istilahnya purpose atau keinginan kita adalah untuk menjadi 10 kali lebih baik dari kemarin. Dan kita pasti bisa, terus tetap bisa ya Pak Danang ya. Terima kasih. Jadi kita tetap harus di dalam karakter above knowledge ini, kita tetap menyadari bahwa karakter atau kecerdasan, kepandaian kita itu juga adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa ya Pak ya. Yes, right. Pak Danang, sebelum lanjut, ini sudah banyak teman-teman kita yang sudah join, Pak. Mari kita sapa, Pak. Mungkin ada juga sahabat-sahabat dari Pak Danang. Silakan, Pak. Ini yang sekarang saya lihat itu ada Feni Endah Silalahi join. Terima kasih. Tentu saja Master Trainer Erosolku. Wah, saya merasa terhormat. Ya, guru saya, master saya, suhu saya, itu melihat saya. Terima kasih. Karena beliau ini punya karisma. Saya mau kasih apresiasi khusus untuk Master Trainer saya Elo Saluku. Apa itu karisma yang dia punyai? Ya, dia itu punya keadaan atau bakat-bakat ya yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang ya untuk memimpin, membangkitkan semua jalan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Saya kagum karena beliau merasa mendapat tugas dari Tuhan untuk mengembangkan bahwa orang-orang ini hidup harus bersandar pada Tuhan. Dengan begitu kita hidup akan tenang, damai, dan bahagia. Nah, ini aja juga di buku saya ini. Dan itu saya ikut dan searah. Makanya saya kerasan, selalu siap. Ya, setiap kali ditanya untuk Bimanle, saya nomor 1. Saya bicara, saya nomor 1. Selalu nomor 1 saya itu karena apa? Itu karena sehati, sejiwa. Dan saya ingin juga membantu orang-orang itu hidupnya itu teosentris, berserah sama Tuhan, maka semua bisa diatasi karena andalannya adalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Makasih. Amin, thank you Pak. Jadi sahabat TML, ukir jejakmu. Nah, terima kasih kami menyapa. Terima kasih Bu Feni Endah Silalahi sudah join, Ibu Cecilia Syarif, Bu ini Anyan 87, Bang Ruli Silalahi, STM juga, thank you, terima kasih sudah join dan bersama dengan kami. Saudara Anyan 87, juga Pak Dewo, oke, terima kasih. Bapak Ibu silahkan jika ada ingin pertanyaan juga bisa ditulis chat di sini untuk kita lebih memperdalam lagi topik. Kita berharap bahwa acara Saturday ini memberi manfaat bagi semua, bagi kami juga termasuk kepada Bapak Ibu semuanya. Karena terus ada di dalam Saturday bersama TML Community. Nah, kembali ini ke signal. Oke, thank you, terima kasih Bu. Kita akan masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya nih dengan narasumber kita Pak Danang. Cek Pak, Pak Danang memang keren, baik dan humble nih kata Bu Cecil. Terima kasih. Kita tunggu signal Pak Danang. Silakan Bapak Ibu kembali yang ingin bisa ada pertanyaan, topik kita mengenai karakter above knowledge. Seperti tadi disampaikan Pak Danang, ternyata bahwa attitude is everything. Kalau yang lain bisa dipelajari, tetapi attitude ini ternyata juga tidak mudah ya. Ini sebetulnya bisa, nanti kita akan terus mendengarkan penjelasan dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Pak Danang. Mari Pak, kita tunggu sinyalnya. Sebentar, sinyal ya. Ya, atau Bapak bisa mendengarkan kami Pak? Oh bisa. Atau bisa dilanjut Pak, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Pak Danang tadi kembali kita fokus pada karakter above knowledge Pak. Ya. Sebetulnya tadi Bapak sampaikan attitude is everything. Mengapa kita membahas karakter above knowledge? Lalu kira-kira menurut Bapak sebetulnya karakter itu apa sih Pak Danang? Bisa dijelaskan gitu Pak, lebih detail Pak Danang? Karakter adalah kekuatan moral atau etika atau integritas. Ya. Sedangkan karisma adalah daya tarik pribadi yang sangat besar atau pesona. Jadi kalau saya nyebut Pak Eloy Saluku itu punya pesona, punya karisma,
punya daya tarik sehingga banyak orang tertarik untuk mengikuti jejaknya yang disampaikan Pak Eloy supaya kita menjadi teosentris, yaitu berserah pada Tuhan. Nah, ini. Nah, dasarnya apa? Karena ada karakter, yaitu kekuatan moral atau etika itu. Jadi, moral sendiri itu sesuatu yang baik dan itu datangnya hanya dari Tuhan. Nah, itu dia. Maka karakter-karakter yang baik itu adalah karakter yang memang asalnya dari Tuhan. Muncul dari hati nurani. Nah, ini yang menyebabkan muncul spiritual. Nah, spiritual itu artinya apa? Kita dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita selalu berlaku dan berbuat baik. Mau kita dicela, diterima atau enggak, tapi kebaikan itu kita lakukan. Tanpa pengaruh oleh orang lain atau situasi apapun. Waktu boleh berubah, suasana boleh berganti, tapi kebaikan, karakter, keutamaan harus tetap jalan. Begitu, Ibu. Oh, oke, Pak, siap, Pak. Berarti apapun kondisi dan keadaannya kita harus tetap memiliki suatu sikap atau karakter yang tetap teguh gitu, Pak Danang ya, Pak Danang. Iya. Pak, ini kan kita topiknya terkait ke dalam TML community ini mengenai karakter above knowledge. Tentang knowledge itu maksudnya di sini pengetahuan atau pendidikan atau pelajaran begitu, Pak Danang. Terkait profesi Bapak nih sebagai kepala sekolah di TAA Pinangranti ya, Pak Danang ya. Ya. Bagaimana Bapak mengaplikasikan ini, Pak? Oh, kalau saya ini mengajari anak-anak dengan perumpamaan-perumpamaan sehingga jelas. Itu untuk kita semua juga ya. Sebetulnya karakter itu bisa dikatakan manusia itu dengan tanah ya. Ada orang yang punya karakter pemarah. Nah, itu mungkin lahirnya kan dari tanah sengketa. Karena kita semua kan diciptakan Tuhan dari tanah kan. Nah, maka hati-hati. Anda ini punya karakter yang apa? Lalu ada yang punya karakter labil, ya. Nah, nggak tahu karakter labil itu. Itu mungkin lahir dari tanah urugan, ya kan? Karena labil nggak jelas. Lalu ada yang punya karakter boros. Nah, itu mungkin lahir dari tanah abang, Bu, ya. Suka belanja. Nah, saya nggak tahu Ibu Yuni ini karena bajunya merah, saya kuning, merah kuning ini apa termasuk yang karakter kita termasuk karakter tanah abang, suka belanja. Lalu ada karakter yang sombong. Mungkin dibuat dari tanah tinggi, ya, sombong, ya kan? Lalu ada karakter yang suka gosip, ya, itu ngerumpi. Nah, itu mungkin dari tanah lumpur, ya. Nah, sekarang banyak tanah longsor itu ya, ya. Lalu ada yang namanya karakter yang suka, ya, apa ini ya, namanya itu meresahkan orang lain. Nah, itu namanya mungkin dari tanah kuburan. Lalu ada karakter yang suka mencemaskan. Nah, itu yang saya sebut tadi dari tanah longsor. Lalu ada karakter yang soleh, yang baik, suka beribadah. Nah, ini untuk cocok kita semua ini, yaitu karakter dari tanah suci. Nah, makanya orang melengkapi diri dengan, ya, misalnya menunaikan ibadah suci ke Mekah, mungkin ke Yerusalem, atau ke tempat suci yang lainnya. Nah, ini kita sebagai, ya, orang yang diciptakan Tuhan, menjadi citra, gambar, dan rupanya mestinya lahir dari tanah yang suci karena kita itu butuh mulia ya oleh Allah. Makanya anak-anak saya selalu saya sampaikan hal seperti ini. Sebelum sesudah kita melakukan pelajaran berdoa, makan berdoa, ada syukuran tahunan berdoa. Sehingga anak-anak tahu bahwa memang kebiasaan berdoa kita serahkan kepada Tuhan. Karena dengan doa ada antusias. Di dalam teos Tuhan. Kalau spirit Tuhan dalam diri kita, siapa berani melawan? Maka belajar dari mudah, makan jadi enak, bergaul berhubungan jadi enak. Ya, alangkah indah hidup seperti saudara. Begitu, Ibu. Siap, Pak. Thank you Pak Danang. Ini nggak apa-apa nih Pak. Bapak, sebenarnya kita lebih enak melihat wajah Pak Danang nih sebetulnya. Tapi sinyalnya belum dapat ya Pak Danang ya. Tapi kedengaran sih suara Bapak cukup jelas. Ya, oke, nggak apa-apa. Bagi saya, muka saya nggak penting, tapi hati kita nyambung. Nah, itulah ya namanya karakter ya. Bukan mau melihat luarnya, don't judge book by its cover, ya, itu lihat hatinya, dalamnya, dan ungkapan hati serta ilmu yang kita bagi untuk kemajuan kita bersama. When a man stop learning, he stop growing. Ketika seorang berhenti belajar, berhenti tumbuh. Mari kita terus belajar supaya kita tumbuh, terutama dalam keimanan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Wah, jadi kayak Ustadz ya.
Yes. Nah, Pak, terima kasih Pak Danang. Kita kembali kepada topik karakter above knowledge ya Pak ya. Ya, ya. Ini kan boleh tahu nih Pak, tantangannya sebetulnya Pak. Tadi kan Bapak udah sampaikan bahwa betapa pentingnya karakter ini ya Pak ya. Yang istilahnya kita harus percaya kepada Tuhan, menghidupi kita sehari-hari. Coba kameranya mungkin Bapak bisa di handphone Bapak bergeser kali ya Pak ya. Bisa di switch menghadap ke Bapak, kamera Bapak terbalik mungkin kadang ini ada yang merindukan wajah Bapak nih Pak. Wah, ini saya kurang tahu gimana saya gaptek ini ya. Apa nggak tahu nanti kalau istri saya datang mungkin bisa dibetulin. Ya, Oke, ini yang penting baik. suara saya apa ya, kedengaran ya. Oke. Kedengaran sih Pak. Mungkin hanya bergeser Ya, oke. berbalik Siap. kamera. Tantangan-tantangan itu begini. Iya. Tantangan-tantangan itu seperti kita kalau sekarang ini dalam situasi pandemi. Ada anak yang maunya datang ke sekolah, tapi ada anak yang maunya online. Akhirnya ya kita harus kerja 2 kali. Artinya guru-guru saya minta untuk juga melayani. Yaitu dengan yang datang kita sambut, yang online juga. Tapi ada keuntungan juga Ibu. Jadi dibalik semua peristiwa itu ada keuntungannya. Itu choice, itu pilihan. Sehingga kami dapat dua-duanya. Misalnya orang Karawang pengen sekolah di tempat kami, tinggal kita bujuk. Kamu rumahnya Karawang, tapi ijazahnya Jakarta. Keren kan? Nah, seperti itu. Tapi yang orang tuanya sibuk bekerja, pengen menyerahkan anaknya ke tempat kita, kayak daycare, kayak tempat penitipan. Ya nggak apa-apa. Nah, saya kebetulan nggak punya anak. Jadi, mereka bermain sama saya senang sekali. Bahkan nggak mau pulang, kan susah juga. Berarti saya berhasil dong mendidik anak-anak. Dan kalau saya di kelas ini sekarang susah, justru ada keuntungan. Saya kalau belajar, tak ajak ke kebun, jalan-jalan ya. Lihat, ini cabai, ini pohon sayur, ini macam-macam. Jadi tahu, ada rambutan berbuah, ya kita ambil rambutan, makan bareng-bareng. Dan saya yakin mereka akan terkesan seperti ini. Lalu kalau mereka bosen, saya selingi dengan misalnya mendongeng, ya, dengan teka-teki atau kuis, itu menarik, berhadiah. Nah, anak-anak siapa yang nggak suka hadiah? Saya kira Ibu Yuni juga suka hadiah. Juga ini pendengarnya juga hadiah. Misalnya siapa yang suka hadiah, nanti dapat hadiah buku saya. Caranya, ya coba kirim ya alamat ke saya. Misalnya, nah itu ya. Nah ini kayak gini nih merangsang. Lalu untuk yang misalnya anak-anak yang besar, itu saya kasih tugas. Ternyata luar biasa loh Bu. Misalnya suruh main drama. Kamu suka jadi apa? Coba kamu rekam. Kemarin saya terkesan Ibu. Ada seorang teman itu minta saya menilai cara dia bermain drama. Sebetulnya dia kurang sedikit dalam pemenggalan kata. Tapi saya bilang 100 oke, keren saya bilang. Ternyata apa Ibu? Karena dipuji, mereka merasa bangga dan senang. Juara 1 Bu lomba, nilainya 980. Nah, saya kira yang kurang 20, ya, yang kurang 20 poin itu hanya apa? Hanya pemenggalan. Jadi kita puji. Ini contoh Renat Kasali, Profesor Doktor, yaitu guru besar di Universitas Indonesia, ya sahabat saya. Itu waktu dia kuliah di Amerika, dia juga kaget. Dia mengerjakan soal, suruh buat uraian saat untuk masuk, dinilai A. Loh, tulisanku sembarangan dinilai A. Ternyata itu memang dasarnya kalau orang dipuji, dibombong, dibesarkan hatinya, itu lebih sukses. Maka jangan pernah mengatakan sesuatu yang kurang baik pada anak-anak. Katakanlah, pintar, hebat. Nah, seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Pak Danang. Itu tantangan-tantangannya dan contoh-contoh praktis yang sudah Pak Danang lakukan. Pak Danang ini tipe action man. Selalu di depan dan selalu lebih awal dan banyak bertindak, ya Pak ya. Ya, ini belajar dari Ibu Yuni yang selalu action. Action woman dan action man ketemu. Udah cocok, rame kan? Seru. Biarlah kita meramaikan malam minggu teman-teman. Malam minggu sahabat-sahabat TML bersama Saturday with TML Community. Kita sapa juga ya Pak. Ini sudah banyak yang join, sudah cukup ramai di IG kita. Terima kasih buat Ibu Liu Priscilla kita. Thank you Ibu Master sudah join. Bu Cecil, Wah, ada yang dari Solo, Bu. Teman saya ini atau dulu ini namanya Mamaya Sias. Dia kemarin nanya. Dia nanya, Mas Danang masih ingat saya nggak? Kamu yang nggak ingat sama saya. Tahu nggak kamu waktu bayi kecil saya gendong-gendong? Nah, sekarang pasti nggak mau digendong, Bu. Sudah cantik, sudah besar. Tapi menggendong ilmu boleh. Sharing ilmu. Terima kasih, Mamaya Sias dari Solo yang bergabung juga. Ya.
Terus Oh, ini Mbak ada Devi Kennedy dari Lampung juga bergabung. Wah, ini luar biasa ya. Sahabat-sahabat kita. Dari Balikpapan juga bergabung, luar biasa ini. Terima itu kasih, dia. teman-teman. Buku Bapak sudah sangat menginspirasi, Pak. Kita berharap terus dari Sabang sampai Merauke. Amin, terima kasih. Ya, Pak Joseph sudah bergabung, kawan saya juga Riri sudah bergabung. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Mari kita terus kembalikan sepakat di dalam TML Community ini. Pada saat ada yel-yelnya Bapak Ibu, saat saya memanggil sahabat TML, apa Pak Danang jawabnya? Ukir jejakmu. Iya, mari sama-sama yuk kita meriahkan dimanapun Bapak Ibu berada malam hari ini. Bapak tidak sendiri, Ibu tidak sendiri. Ada kawan-kawan TML Community akan menemani kita bermalam minggu bersama. Baik, sahabat TML, sama-sama yuk kita katakan sekali lagi ya kita. Sahabat TML, Ukir ukir jejakmu. Saya mau Mari ngasih kita tantangan, Ibu. Mau ngasih tantangan untuk kita semua. gimana, Jangan Pak? hanya ngomong ukir jejakmu. Ukir jejakmu dengan buku. Ya, ingat ya, namanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kamu boleh sehebat apapun, tetapi kalau kamu belum menulis buku, kamu akan hilang dari sejarah. Ya, itu dia. Lalu juga dikatakan oleh Profesor Dr. Sapati Damono, ya. Ya, kamu boleh mati, tapi karyamu abadi. Ayo, ukir jejak dengan buku. Ayo, Ibu Yuni, ukir jejak dengan buku. Senyum, Bu, senyum. Siap Pak, ya ini terus mau belajar dari Bapak nih, menjadi penulis. Kayaknya Bapak harus memberikan kursus singkat kayaknya Pak, kepada Oh, teman-teman kita yang rindu. Semua pasti punya kemauan untuk menulis. Tapi oke Pak, nanti kita kapan-kapan siap. gitu. Bapak ini sahabat PNL sebagai Theocentric Motivation Leadership Community. Kita mungkin Bapak Ibu yang sudah dari awal bersama kami, kita bahwa visi misi dari TML Community ini adalah finding identity, menemukan identitas kita yang kita ingin menjawab, memenuhi, mengajak semua sahabat-sahabat bertumbuh bersama, memenuhi. Kita ingin memenuhi dan menjelaskan dari sektor ya Pak Danang ya. Kita Ya, empat. Yang pertama adalah spiritual, terus apalagi Pak Danang spirituality, kemudian emosional, jadi intelligence, ya, kemudian ada baru IQ, ada EQ, ada SQ, dan spiritual quotient ini penting di dalam TML karena ya, ini keluar dari hati dan ini landasannya itu Tuhan, ya, teosentris. Jadi karena Tuhan itu maha baik, selalu yang diciptakan itu yang baik-baik. Untuk gampangnya saya kasih perumpamaan begini Ibu tentang karakter silakan. ini, ya. Jadi seorang wanita dan ular, ya. Pada waktu wanita melihat, ya, ular terbakar, ya, di kayu-kayu, dia mencoba, ya, menyelamatkan. Tetapi apa yang terjadi, Bu? Digigit itu si wanita itu. Lalu dilepaskan. Karena tadi diangkat langsung pakai tangannya digigit, lalu dia mencoba pakai tongkat. Tapi ular ini yang diselamatkan menggigit lagi. Tapi si wanita ini tetap selalu menolong. Yang mau saya sampaikan begini, kalau karakter kamu itu baik, meskipun orang menghina kamu, mengejek kamu, mengunjingkan kamu, kamu tak berbuat baik. Meskipun karyamu nggak dihargai, karyamu diremehkan, tetap berbuat baik. Jadi karakter itu seperti itu, ya. Nggak tergantung musim, nggak tergantung waktu, kita harus seperti apa kita. Kita harus tumbuh meskipun rumput, halangan, tantangan ada di sekitar gitu. Itu yang tadi disampaikan Ibu. Apa tantangannya? Dimanapun, dalam pekerjaan, dalam sekolah, itu selalu ada, ya. Entah kalau di kantor ada office political, ya. Kemarin ada teman saya, ya, seorang jenderal malah, ya. Itu dia tahu nggak Bu? Dia itu difitnah sampai dimasukkan penjara. Dia kena Ya. 5 tahun Ibu. Lalu ada pengacara yang tahu bahwa dia itu betul. Lalu mau dikurangi supaya bisa 3 tahun. Dia nggak mau, biar aja. Lalu orang-orang yang menjerumuskan itu ternyata masuk penjara. Dan semua minta maaf. Semua minta maaf. Dia mengaku sebetulnya dia itu dijebak. Yang menjebak orang-orang yang termasuk itu. Tapi dia apa lakukan? Dia rangkul. Dia baik. Nah akhirnya apa? Sekarang begitu lepas dari penjara. Dulu anak buahnya sekarang menjadi direktur jenderal. Dan sekarang dikumpul kembali. Nah, akhirnya dia pun saya ajak bersama-sama melayani. Mau, Bu, luar biasa kan? Nah, ini karakter nggak hilang. Dia tetap melayani, nggak malu. Bahkan menunjukkan, aku itu anak Tuhan, datang, punya tangan untuk melayani,
punya hati untuk mengasihi. Nggak mudah loh Bu, mengasihi orang yang menjerumuskan kita 5 tahun di penjara. Kalau Ibu bisa bayangkan. Nah, Iya. ini karakter seperti itu, ya. Luar biasa kan, Bu? Betul, betul Pak, luar biasa. Itu contoh sebuah karakter yang apa ya, tidak lekang atau tidak Ya, apapun ya Pak, dihadapi tetap betul. berdiri teguh gitu Pak ya, punya Nah, Pak, menarik ini Pak Danang. Kami istilahnya, saya penasaran nih Pak, istilahnya menurut Bapak ini sebetulnya karakter itu udah otomatis istilahnya atau perlu dibentuk, dan bagaimana sih Pak membentuknya, bagaimana kita untuk mengubah menjadi karakter yang baik itu Pak? Karena tiba-tiba itu datang dan kita miliki ya Pak Danang ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ini seorang ibu yang pinter, cerdas ya, tanyanya seperti itu. Saya nggak punya anak ditanya seperti itu, tapi saya tahu teorinya. Nanti yang praktek ibu dan kita sama. Tapi saya juga bisa praktekkan untuk anak-anak didik saya, cucu-cucu saya. Betul, Ibu? Gimana itu bisa dibentuk? Bisa, Ibu. Pola asuh. Makanya bahkan Ibu ini untuk wanita-wanita yang dia lagi hamil pun sudah mendengarkan musik klasik. Supaya apa? Ya. Nanti begitu lahir, dia suka tentang hal-hal yang mulia. Pintar, cerdas. Jadi asalnya dari rumah juga, Ibu. Kalau tadi saya disebut sekolah-sekolah, anak-anak di sekolah itu berapa lama sih, Ibu? Justru di rumah itu yang lebih banyak. Sehingga tugas pendidikan itu sebenarnya ada di tangan ibu yang lebih lama. Apalagi yang mengandung, yang ada hubungan langsung. Dan ibu ini mensyukuri karena apa? Ini yang namanya calon bayi bibit ini adalah kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkenan, nggak akan diberikan. Nah, ini balik lagi, Bu. Maka sama kalau dari awalnya kita ciptakan misalnya dari tanah, diembuskan nafas hidup, roh Allah dalam diri kita. Maka itu yang harus kita kita benahi, kita kembangkan. Nah, makanya sahabat-sahabat ini nggak salah bergabung dengan Theocentric Motivation and Leadership karena akan diajak kembali ya untuk ya mengembangkan apa yang diberikan Tuhan, talenta, bakat, potensial sampai 10 kali lipat dengan dasar spiritual. Yaitu dasar kemuliaan dari Tuhan. Karena lahir diciptakan harus mulia, maka kita harusnya hidup mulia dan nanti berakhir dan mulia kembali pada asalnya Allah, Tuhan, Allah dengan kita sempurna seperti Dia menyempurnakan kita. Kalau kita kurang sempurna, Dia yang akan memampukan kita. Maka ada pepatah, do the best and may God do the rest. Kerjakan yang terbaik, Tuhan akan menyempurnakan. Ada pepatah, ora et labora, bekerja dan berdoa. Maka kalau Anda pengen sukses, jangan hanya bekerja terus, tapi berdoalah supaya menjadi berkah. Karena bekerja, belajar, itu menjadi berkah, menjadi ibadah, amal, dan kebaikan yang bukan hanya kita simpan di dunia, insya Allah kita bawa sampai ke akhirat nanti. Begitu, Ibu. Thank you Pak Danang, terima kasih. Makin malam makin seru diskusinya sahabat-sahabat TML ya. Sambil kita sembari melihat sahabat-sahabat kita yang sudah join, tapi saya tetap karena ini masih banyak diskusinya Pak Danang. Saya pengen mencoba untuk merefresh, menginvite Bapak kembali ya. Pak, saya close dulu supaya kita bisa melihat wajah Bapak yang ganteng ini ya Pak. Bagaimana coba saya add lagi, coba saya close. Sebentar sahabat-sahabat TML, mohon maaf saya akan tutup dulu, remove, saya akan coba ulang lagi menginvite Bapak supaya kita bisa mendapatkan gambar yang lebih maksimal ya. Silakan Pak Danang bisa join kembali. Nah, Bapak Ibu, terima kasih Pak Dokter yang sudah join Klinik Intan Medika, Dr. Henry, juga Bapak Sri Margono yang sudah join. Terima kasih Pak Kalik Joko, terima kasih, selamat malam semuanya. Bapak Ibu, sahabat TML, malam hari ini jam 7 sampai jam 8 bersama Saturday with TML Community. Apa itu TML Community? Theocentric Motivation and Leadership. Theocentric, karena kita dari kata theos dan centric. Artinya kita dalam segala aspek kehidupan kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semuanya beralas dan bersandarkan kepada Tuhan. Dan dalam TML ini kita memiliki misi, jadi membantu manusia menemukan 3P ini, potensi, purpose, dan passion, untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap apa. Kita ingin Indonesia lebih maju lagi, yaitu spirituality-nya, emosionalnya,
intelektualnya, financial, dan juga secara fisik. Demikian. Oke, kita sudah bergabung lagi dengan narasumber. Bapak-bapak, sahabat TML, mari tidak berhenti pada menjadi pendengar atau join di IG. Kami mengundang terus untuk mengikuti follow IG dan juga membuka channel-channel YouTube kami, karena di sana banyak seminar-seminar, quote-quote, banyak istilahnya pelajaran-pelajaran yang menarik ya tentunya Pak Danang ya, dari para master-master dan para CTM. Dan Bapak Ibu ambil sembari kita terus ngobrol dengan narasumber kita yang luar biasa hebat, kaya akan pengalaman ini, kami welcome Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan chat di dalam IG kita. Feel free, sahabat-sahabat TML. Baik, kita lanjut Pak Danang ya. Menarik nih Pak, mengenai kembali tadi topik kita, karakter above knowledge. Nah, di saat ini karena terkait kali mengenai intelektual ya Pak, kita ingin bagaimana masyarakat dan juga saudara-saudara kita ini, sahabat-sahabat TML ini, tentunya seperti yang Pak Danang sampaikan, memiliki karakter yang teguh gitu Pak. Nah, tadi Bapak sudah memberikan tips-tips praktis di dalam sekolah, atau Bapak ada tips-tips yang lain nih Pak, supaya kita jangan mudah tergoda nih Pak, kan banyak godaannya ya Pak ya, zaman sekarang kita bisnis kalau nggak nipu-nipu dikit katanya nih Pak, bisa nggak untung katanya ya, Pak, kalau nggak ikut dikit nggak dapat jabatan. Nah, mau nggak Pak, silakan Pak Danang. Ya. Karakter itu menentukan masa depan kita. When a man stop learning, he stop growing. Ketika seorang berhenti belajar, dia berhenti tumbuh. Jadi teman-teman ini bersyukur kita di sini belajar untuk selalu tumbuh dan berkembang. Yep. Saya ini Ibu, apapun saya lakukan, ada mendongeng, saya coba ikut belajar. Puji Tuhan, alhamdulillah, dengan mendongeng saya diminta untuk mengajari guru TK, SD, PAUD di Merauke, di Sabang. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu ini pernah ke titik 0 km Sabang, titik 0 km Merauke nggak? Saya hanya mengajar dongeng aja, saya bisa jalan-jalan dari Sabang Merauke dibayarin, coba Bu. Masuk ya, TV lagi. Saya juga heran Bu, bisa masuk TV segede ini. Kemarin soal pendidikan juga diundang oleh Hope Channel Indonesia selama 2 jam ngobrol tentang pendidikan. Ya, saya senang-senang aja. Gimana dalam pandemi ini Bapak bisa mengajar? Lalu waktu saya dulu itu ada misalnya saya pelajari, kita bisa belajar dari orang lain. Ada teman-teman kok dikirim ke luar negeri. Apa ya syaratnya? Ternyata yang belajar bahasa Inggris. Saya dari elementary, intermediate, advance, bahkan TOEFL, GMAT, yang nggak penting-penting saya ambil. Ternyata sementara teman-teman ribut ngantri untuk dikirim ke luar negeri, saya baru 4 tahun udah dikirim ke Hong Kong, ke Singapura. Kamu dikirim. Lalu dikirim ke Eropa, ikut pameran buku terbesar di dunia, Frankfurt Book Fair, bisa keliling Eropa selama sebulan. Jadi kita harus menyiapkan diri, ya. The bright of tomorrow depends on what you do today. Kecemerlangan hari itu tergantung dari apa kamu kerjakan sekarang. Saya belajar yang namanya GMAT nggak penting. Ternyata setelah ada pengumuman beasiswa dari kantor, siapa yang S1 sama S2 boleh ambil beasiswa. Waktu saya ujian, ternyata Ibu, itu muncul soal-soal itu seperti GMAT yang tadinya hanya saya iseng ikut. Jadi nggak ada yang iseng. Yang namanya hasil itu tidak mengkhianati proses, Bu. Jadi jangan salah kalau Anda sekarang belum memanen, tanam terus. Nanti hasilnya akan muncul dengan sendirinya. Dan itu akan ada keajaiban-keajaiban. Dari mana? Tuhan. Nah ini karakter-karakter bersyukur ini juga penting. Karena kebahagiaan dan kekayaan jati itu ada di dalam rasa bersyukur. Itu yang mengatakan, yaitu Founding Fathers Kompas Gramedia, almarhum Bapak Dr. Honoris Causa, ya, Yakob Utomo. Sama, kita punya mata untuk melihat, kita punya telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk ngomong, untuk makan. Ini kita syukurin. Jangan salah lo ya. Saya punya keponakan di sebelah tidur tempat saya. Teman-temannya bilang, ini ikan bakar amis ya. Gua enak loh. Yang lainnya amis, dia enggak. Ternyata dia kena COVID. Sekarang udah sembuh karena sebulan. Adik saya yang guru di Bogor. Kok makan nggak enak, nggak doyan makan? Nah, nggak rasa. Ya. Akhirnya apa? Kena COVID. Sama anak mantu berlima sebulan mengungsi.
Nah, kita menganggap ini sederhana, ya. Orang yang termasuk kaya yang punya Alibaba, Jack Ma, mengatakan, saat ini nggak penting kok orang punya triliunan miliaran rupiah. Yang nomor satu paling penting adalah kesehatan. Bapak Ibu, Betul. Bapak Ibu Ya. ini bersyukur diberi kesehatan oleh Tuhan. Di antara pandemi dan orang, ini depan saya barusan nggak ada ini. Seorang bapak. Di tempat saya itu hampir semua gang-gang nggak ada. Nah, puji Tuhan, hanya di gang saya, ya, atau di daerah saya, RT saya, nggak ada. Katanya karena apa? Karena banyak orangnya yang suka berdoa. Salah satunya Amin. saya, ya. Saya itu punya kebiasaan, maka saya selalu mengingatkan Bu Yuni, kadang-kadang saya mengganggu dia berdoa. Pagi saya ganggu, ayo doa-doa. Malam saya ganggu, ayo doa-doa. Pak Eloy pun juga saya ganggu, ayo doa-doa. Karena saya setiap pagi, setiap malam, itu berdoa. Nah, itu kalau Siap. kita sudah kita biasakan, nah ini supaya saya nggak kelihatan bohong ada di depan saya. Ini pegangan saya kalau pagi. Ini pegangan kalau saya malam. Ya. Ya. Doa membuat kita antusias di dalam Theos Tuhan. Kalau Spirit Tuhan dalam diri kita, siapa berani melawan? Karakter yang seperti ini akan menghadapi kehidupan, tantangan dengan hati tenang. Karena Tuhan hadir dalam hati dan hidup kita. Begitu, Ibu. Keren, keren Pak Danang, keren. Setuju sekali Pak Danang. Terima kasih setiap pagi dan malam selalu telepon saya ya. Untung saya tidak ada yang marah ya. Terima kasih. Kita jadi ingat itu salah satu pengajaran dari master guru kita Pak Elo bahwa kita ada 10 minutes with God. Jadi luangkan waktu. Attitude is everything. Ya, sikap itu semuanya. But prayer change everything. Jadi kalau kita you are what you think, if you think you can. Loh, sudah berpikir baik kok nggak sukses. Nah, kita harus tambah dengan doa. Prayer change everything. Begitu, Ibu. Menarik, Pak, menarik. Ini quote saya catat nih, Pak. Kita kan pertama, attitude is everything, but prayer change everything, ya, Pak. Ya, doa bisa mengubah segalanya. Apapun agama, kepercayaan, iman kita, sahabat-sahabat TML, terus kita adakan waktu untuk selalu bersyukur, mengingat segala kebaikan-kebaikan ya Tuhan, ya Allah ya. Amin. Agama kepercayaan kita. Terus kita justru di dalam TML community ini, kita mengajak atau memang salah satu pengajaran kita adalah kita bukan kepada diri sendiri maupun juga kepada materi, jabatan, tetapi bagaimana kita semuanya berpusat kepada Tuhan, Sang Pencipta. Pak Danang, tadi saya kasih note banget nih Pak mengenai when men stop learning is stop growing ya Pak ya. Ya. Itu dan memang istilahnya kalau tadi Bapak sampaikan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lampau gitu ya Pak Danang ya. Berarti kita tetap istilahnya harus saat ini pun melakukan apapun yang terbaik itu Pak Danang ya. Walaupun efek kita saat ini kan, dunia saat ini sedang digoda dengan sesuatu yang instan Pak. Kadang kalau nggak kelihatan tujuannya, nggak kelihatan, nggak jelas, nggak mau kita melakukannya Pak Danang. Bagaimana Pak? Percaya sama Tuhan. Ini saya kasih contoh konkret saja. Kemarin saya ngirim buku-buku saya untuk orang-orang yang ya seperti ini kan saya lihat kalau ada nomor-nomor WhatsApp yang saya catat karena berarti suka sama nge-send saya supaya kenal saya tak kirim buku saya. Itu puluhan, Bu. Saya tanpa mengharap apa-apa. Malah mobil saya karena banyak nginjak garis kayak main gopek sodor diangkut oleh disub. Pak, tolong Pak, maaf Pak, saya mau ngajar Pak, maaf. Yaudah ikut naik. Nanti saya tolong. Sampai sana saya lihat Bu di kantornya. Mobil diderek ganti penderekan 500.000. Waduh, udah bantu orang, kok malah ini kena derek gitu loh. Tapi saya berdoa, saya tenang sekali. Justru Tuhan kayaknya hadir dalam peristiwa seperti ini. Lalu saya hanya berpikir bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang banyak. Yang terlintas seperti itu. Lalu berkatnya apa? Setelah itu saya masuk dikatakan, Bapak tadi banyak salah satunya di bahu jalan dari derek. Oke, terima kasih. Tapi karena ini pandemi, Bapak dapat diskon 50%. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dapat 50% dari 250.000. Sampai rumah, saya lapor istri saya tak suruh bayar. Istri saya malah bilang, ini ada uang 1,5 juta masuk dari mana? Kamu dapat SAU ya? Alhamdulillah. Berlipat ganda. Karena doa kita itu yang baik-baik. Kita percaya Tuhan yang baik. Ini adalah tantangan yang Ibu sampaikan. Untuk kita itu kalau dikasih cobaan yang nggak melebihi dari kekuatan kita,
Kita percaya nggak Tuhan akan berikan yang lebih baik? Bukan berhenti di situ, Ibu. Yang menerima buku salah satunya bertanya, Pak Danang, ini saya menerima 2 buku Bapak. Saya harus bayar berapa? Tolong bayar 200.000 untuk membantu seorang ibu yang mau bayar uang sekolah anaknya. Namanya samaran aja. Ibunya namanya V. Ya udah Pak, dia akan saya bantu sampai dia lulus sekolah Pak. Loh, 6 tahun Bu. Saya hitung-hitung bisa 30 juta loh ini. Bayangin tadi, saya diderek ikhlas balasannya. Lalu saya bilang, saya ini bantu loh 3 anak sekolah senilai 1 juta. Oh, kalau gitu saya boleh bantu 1 lagi. Boleh. Caranya gini kalau gitu. Saya kan 1 juta untuk bayar 3 anak. Sekarang kita paruan. Kamu setiap bulan bayar 500.000, saya 500.000. Oke Pak, langsung ditransfer Ibu Yuni. Lihat ini. Ini namanya teosentris. Percaya pada Tuhan. Bahkan suatu yang mengenak pun, bahkan pemberian dengan ikhlas, semua kita terima. Dan balasannya 10x, 10 kali lipat. Siap. Thank you. Keren Pak Danang. Terima kasih Pak. Sahabat-sahabat TML, Pak Danang ini memang banyak sekali cerita-cerita dan pengalaman-pengalamannya. Rasanya 1 jam tuh tak cukup kayaknya Pak Danang ya. 2 jam, Bu. 2 jam. Nanti bersambung ya Pak ya. Bersambung. Siap. Kita gantian. Bapak Ibu, ini kembali tadi kita punya yel-yel, sahabat TML, ukir jejakmu. Mu-nya itu adalah yaitu Tuhan kita. Allah. Ya, yang Maha Kuasa. Jadi karena kita ada di muka bumi ini, biarlah kita dalam kehidupan kita mengukir jejak Tuhan melalui kehidupan kita. Apapun agama, kepercayaan, dan profesi kita, seperti Pak Danang sebagai kepala sekolah sangat menginspirasi. Saya tahu sekali di setempat sekolah Pak Danang sudah banyak berubah. Mungkin dari Pak Dokter maupun apapun profesi, baik student, sebagai usaha, sebagai karyawan, kehadiran kita memberikan jejak karena memberi inspirasi gitu Pak Danang. Nah mungkin Bapak bisa sharing sedikit. Pak, rasanya waktunya sudah tinggal. Oke, saya kasih poin dari sekolah. Poin sekolahan aja Pak. Ya. Saya di sekolah itu ada orang membeli buku saya 2, lalu saya bilang 200.000. Tapi dia bilang apa? Saya ngasih 500.000, yang 300.000 kasih anak-anak Anda. Wah, luar biasa. Tadi pagi juga begitu. Saya harus bayar berapa 2 buku ini? 200.000 yang akan sumbangkan untuk seorang ibu yang mau membayar anaknya. Begitu. Jadi saya selalu dapat berkat-berkat melimpah seperti itu. Jadi percayalah. Nah, namanya kerja itu juga ibadah, juga amal. Kalau Anda melakukan semua itu dengan ikhlas dan percaya Tuhan akan berikan, ya kita akan diberikan berkat-berkat. Lewat orang lain juga, lewat karya kita. Maka saya menantang, ukir jejakmu dengan buku. Termasuk itu Bu Yuni dan teman-teman semua. Ketawa Bu, ketawa. Siap. Wah, saya terlalu serius nih, tegang dengan cerita Pak Danang. Karena kalau Bapak cerita itu saya membayangkan kejadiannya, bagaimana di sekolah, bagaimana ketemu sama si ibu ini. Dan saya pribadi juga setelah membeli dan membaca buku Pak Danang, sangat bagus dan menginspirasi. Maka dari itu saya sempat pesan banyak ya Pak ya, 10. Saya gunakan sebagai gift kepada teman-teman. Karena memang kalau kita bertamu ke rumah orang, kadang bawa bekal oleh-oleh, saya bawa buku Pak Danang ini, ya kan? Sekalian promosi nih berarti ya Pak ya. Mari sahabat-sahabat TML. Nomor rekening berapa Ibu? Nomor rekening? Cuman tanya doang. Bisa saja nih Bapak nih. Thank you teman-teman, Bang Ruli. Thank you sudah join, Pak Dewo juga. Nih Pak, kita menyapa ya Pak ya, sambil Bapak siapkan pada di menit-menit terakhir quote dari Bapak nih sebagai penutup. Nah, kita sambil kita ngelihat lagi nih Pak Batubara nih Pak. Silakan Pak, kalian menyapa sahabat-sahabat Pak Danang yang sudah join, Pak Andri. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Kalau untuk mengenal lebih dalam dari saya, boleh memesan buku saya, hanya 100.000. Modalnya 70 juta ini. Bagi saya nggak penting modalnya, tapi bisa menginspirasi Indonesia. Ini sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Ya, pesan saya seperti tadi, mungkin sekalian closing statement nanti kalau nggak sempat. Ya, yang namanya attitude is everything. Karakter itu melebihi semuanya. Ya, but prayer change everything. So, do the best, kerjakan yang terbaik, dan may God do the rest, Tuhan akan menyempurnakan. Ngerjakan yang terbaik, bukan asal terbaik, tapi kita harus mengukir jejak dengan to be 10xer 10 kali lipat.
Bagi manusia yang pakai antroposentris nggak mungkin, tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Itu namanya teosentris. Mari kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Kita berteosentris ria. Theocentric motivationalism membawa Anda untuk menghasilkan 10 kali lipat dan mengukir jejak seperti yang Tuhan harapkan. Mencapai prestasi yang tertinggi sesuai dengan bakat dan kemampuan kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Ntar dulu Pak, masih closing bel, masih belum jam 8, rasanya pengen terus bersama Pak Danang nih Pak. Sahabat-sahabat TML, mari kita terus mengajak Bapak dan Ibu sahabat untuk join bersama TML Community ini. Kenapa? Di TML Community ini seperti Pak Danang sampaikan, kita akan keep growing terus. Mencapai dan menjadi yang terbaik. Dan di dalamnya juga kata tadi, visi dan misi kita adalah bagaimana setiap kita menemukan 3P, potensi, purpose, dan passion untuk menjawab kebutuhan terhadap spiritualitas, emosional, intelektual, dan financial, serta secara fisik kita boleh berkelimpahan di dalamnya. Join bersama TML Community, follow IG-nya, masuk dalam website-nya, dan menjadi member dalam TML Community ini. Terima kasih Pak, rasanya sudah jam 7. Ya. Visi misi saya yaitu mencintai Tuhan dan mencintai sama, melayani Tuhan dan melayani sama. Punya tangan untuk melayani, punya hati untuk mengasihi. Dengan melayani kita dapat berkat. Marilah kita berbagi. Kita berpantun ria, ya. Gedang atau pisang kepok ada di Pinang Ranti. Jangan kapok untuk selalu berbagi. Buah mangga, buah pepaya. Jangan lupa kita bahagia. Salam sehat dan bahagia selalu. Tuhan memberkati. Pak, thank you. Waduh, Bapak jago berpantun juga ya. Sahabat-sahabat TML, terus hadir dan join di IG kita Sabtu minggu depan jam 7 ya. Kita ngedate, namanya Saturday with TML Community. Oke, sampai jumpa sahabat TML. Kita kembali Pak, ianya bagaimana? Sahabat TML? Ukir jejakmu. Sahabat Jalan-jalan ke kota Amsterdam, jangan lupa beli berlian. Kalau ada salah kata perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Siap. Mari jumpa lagi ya, sahabat-sahabat TML. Sampai ketemu minggu depan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada salah kata perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan setulus hati. Kirain mohon ikut numpang mandi, Pak Danang. Ikut numpang di TML. Ya, begitu. Oke, see you. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Thank you. May God bless you and your family too. Amen. Ya, thank you. Semua sahabat TML, mari kita dimanapun berada, ukir jejakmu. Sampai jumpa. Dan be the 10Xer ya Pak ya? Ya, oke. To be 10 actions. Dadah, sampai jumpa. Kami tutup. Attitude is Sampai everything. Prayer change everything. Attitude is everything. Prayer change everything. Do the best and make God do the rest. Ora et labora, bekerja dan berdoa.